Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan bahas video tentang teknik analisis Delphi. Jadi tujuan dari teknik analisis ini adalah sebuah proses kelompok untuk mengeliminasi, menambahkan, atau secara umum mengarahkan pandangan dari ekspertis atau para ahli sehingga tercapai sebuah konsensus atau kesepakatan dari topik tertentu. Jadi teknik ini dibuat atau dikembangkan oleh Olaf Helmer dan Norman Dalkey dari Rand Corporation pada tahun 1993 yang tujuan awalnya adalah untuk memecahkan masalah militer. Jadi dalam teknik analisis Delphi ini kita bisa mendapatkan respon yang dapat diandalkan terhadap sebuah problem atau masalah dari kelompok para ahli. Nah, di studi Delphi, setiap peserta itu tidak berinteraksi satu sama lain, sehingga responnya itu tidak bias atau tidak dipengaruhi. Saat ini, metode ini sudah banyak digunakan di bidang bisnis, pendidikan, dan social science. Kita menggunakan metode Delphi pertama untuk menetapkan goal, itu tujuan dan prioritas. Kemudian kegunaan yang lain adalah untuk mengidentifikasi dimensi dan atribut dari masalah yang kita hadapi. Kegunaan yang ketiga, mampu menyediakan forecast atau perkiraan. Yang keempat adalah memperjelas posisi dan mendelineasi perbedaan antara peserta dari kelompok yang sudah kita susun. Jadi sudah jelas setiap pakar ini punya pandangan yang berbeda-beda berdasarkan background-nya. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari kelompok yang mana anggotanya tidak bertemu secara langsung dan bisa dipertahankan anonimitasnya. Jadi kalau kalian butuh responden yang mungkin tidak ingin diketahui identitasnya, nah itu bisa pakai metode ini. Jadi secara umum Delphi itu adalah sebuah metode di mana setiap individu itu fokus dan mendebatkan sebuah isu itu secara anonim. Biasanya dilakukan lewat email, surat, yang intinya adalah memanfaatkan kuesioner. Setiap putaran informasi jawaban diperoleh dan dianalisis oleh peneliti. Ketika ditemukan ketidaksepakatan, maka akan disebar lagi di putaran selanjutnya. Kemudian hal itu dilakukan terus-menerus sehingga diperoleh kesepakatan. Secara umum Delphi ini mengarahkan kepada menampung perbedaan pendapat-pendapat yang muncul. Tapi sisi lain pendapat yang muncul itu juga bisa dijadikan basis untuk menyepakati atau tidak menyepakati sesuatu. Nah, keunggulannya adalah anonim, kemudian representasi yang akurat terhadap individual feelings atau pendapat individu seseorang. Tidak perlu ada pertemuan dan kelompok yang heterogen itu bisa berpartisipasi secara setara. Karena dia anonim, tidak ada orang yang merasa lebih tinggi ketimbang yang lainnya atau lebih rendah daripada lainnya, sehingga semua setara. Kemudian kita bisa memperoleh partisipan yang tersebar secara geografis. Jadi karena tidak perlu berkumpul, maka kita bisa saja memperoleh pendapat pakar yang tidak tinggal di satu area geografis yang sama. Itu keuntungan dengan Delphi.
Tapi di balik keuntungan juga ada restriction atau keterbatasan. Biasanya waktu yang menjadi limit yang paling besar dari Delphi ini, karena banyak putaran-putaran yang harus dilakukan untuk mendapatkan konsensus. Kemudian Delphi ini tidak bagus bagi individual yang tidak bisa membaca atau menulis, karena dengan menggunakan kuesioner. Kemudian peserta yang kita kumpulkan, narasumbernya itu harus berkomitmen penuh untuk memberikan jawaban yang berkualitas. Kemudian Delphi ini tidak memungkinkan komunikasi antar pesertanya. Yang kita butuhkan adalah effort, jadi upaya yang lebih, kemudian skill level yang tinggi, khususnya dalam membangun kuesioner yang bebas dari bias, dan waktu yang banyak, karena biasanya setiap putaran itu butuh jeda waktu. Kalau di materi kali ini secara teori adalah butuh 6 minggu untuk menyelesaikan 4 putaran sehingga dicapai konsensus. Nah, apa yang harus diinputkan ke dalam metode ini? Respondennya harus punya knowledge tertentu yang bisa dia bagi atau dia gunakan untuk menjawab kuesioner. Kemudian responden yang kita kumpulkan itu harus mewakili background-background yang berbeda. Dan yang ketiga, yang paling terakhir adalah harus termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kuesionernya harus sependek mungkin. Kemudian harus bisa atau mengadaptasi bahasa dari lokasi partisipannya. Jadi kalau dia tinggal di luar negeri pakai bahasa Inggris, kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, karena tidak ada batasan geografis terhadap pakar yang kita pilih. Kemudian kuesionernya harus bisa menarik jawaban yang berguna yang kita butuhkan. Jadi kuesionernya harus benar-benar tepat sasaran pertanyaannya. Kemudian kalian bisa lihat di sini contoh schedule waktu yang bisa dijadikan dasar untuk menjalankan teknik ini. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam metode analisis ini, pertama membangun sistemnya dulu, develop the basis. Kita kumpulkan dulu respondennya, kita buat kuesionernya, kemudian mengambil respon dari kuesioner, dianalisis, desain lagi kuesioner, dibagikan lagi, dianalisis, putaran ketiga, putaran keempat, sampai diperoleh konsensus. Nah, tim yang kita atau orang yang menggunakan Delphi ini bisa tim 12 atau lebih orang, atau bisa tim yang sedang 2-12 orang, atau bisa individual. Jadi siapapun bebas menggunakan metode Delphi ini. Tidak harus dilakukan oleh peneliti yang berkelompok, atau tidak harus dilakukan oleh peneliti yang individu. Nah, berapa orang yang menjadi respondennya? Jadi kelompok besar itu kita bisa mendapatkan responden 30 sampai lebih orang. Atau level medium 10-30 orang, atau bahkan di bawah 10 orang, itu level kecil. Jadi respondennya pun bisa berjumlah sesuai yang kita butuhkan. Semakin banyak responden, jawabannya akan semakin bervariasi, akan semakin sulit mendapatkan konsensus. Tapi jika sudah memperoleh konsensus, maka jawaban itu benar-benar sudah disepakati oleh berbagai macam background keilmuan.
Jadi bagaimana cara kita menggunakan Delphi? Pertama, kita identifikasi dulu area problem kita. Apakah terkait, kalau di bidang kita adalah spasial. Kemudian masalah itu kita detailkan. Spasial misalnya parkir. Nah, kenapa kok lahan parkir ini bermasalah? Oh, ternyata biaya parkirnya mahal. Kemudian orang lebih suka parkir di jalan dan lain sebagainya. Itu kita detailkan. Kemudian pilihlah expert, para pakar yang kalian inginkan. Tapi cara memilihnya adalah harus ada alasan kenapa kita memilih pakar tersebut. Kemudian kita jelaskan ke pakar tersebut bagaimana peranan dia terhadap kuesioner atau masalah yang kita akan selesaikan. Baru kita prediksi solusi yang mungkin muncul. Jadi kurang lebih seperti itu Delphi. Singkat memang, tapi sulit untuk dijalankan, khususnya karena butuh waktu yang banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.